Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, podcast TV Show bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya, Vini Auliani. Dan tentunya kami juga berharap semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, pemirsa, tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental. Bersama dengan Kaprodi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat UMD, yaitu ada Ibu Erniasih SKM MKM yang sudah bergabung bersama kami di studio. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mbak Erni. Waalaikumsalam Mbak Vini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkunjung ke studio podcast TV Show. Sama-sama Mbak Vini. Ya. Nah Bu Erni, ini sekarang kita akan berbicara, ini topik mengenai kesehatan, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental ya. Ini menarik sekali karena biasanya kesehatan mental itu kan yang biasa terjadi itu disebabkan karena depresi, misalnya ya, depresi, terus juga karena kesulitan ekonomi akibat bullying ataupun akibat permasalahan perasaan gitu ya. Kesehatan mental. Tapi ini ternyata perubahan iklim bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, bisa dijelaskan juga sebenarnya nih terkait sekarang ini kan juga sedang pemanasan global ya, gencar diberitakan gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab perubahan iklim ini dan dampaknya terhadap kita apa? Oke, baik Mbak Vini. Kita tahu artinya kalau perubahan iklim itu kan disebabkan karena misalnya penggunaan bahan bakar fosil ya berlebihan, kemudian itu menyebabkan polusi udara, terus atau gas rumah kaca gitu ya. Itulah yang makanya disebut gas rumah kaca yang harusnya itu keluar ke dalam keluar ke bumi ini, tapi malah tetap tertahan di dalam bumi ini, jadi merasa panas gitu ya, seperti itu. Nah itulah yang menyebabkan artinya kok bisa sih menjadi suhunya panas di bumi gitu ya, kita merasa panas ataupun kok tiba-tiba terjadi hujan yang ekstrim gitu ya. Yang kita lihat sekarang kan sudah terlihat jelas gitu ya bahwa hujan muncul. Kok udah muncul ya gitu. Itulah yang menyebabkan ketika kok terjadi perubahan iklim gitu ya. Sekarang tuh sudah terlihat sekali gitu loh Mbak Vini. Nah itu dampaknya apa aja tuh Bu? Kalau dampak artinya memang betul ya, dia bisa ke yang tadi saya bilang ke kesehatan mental ataupun bisa jangka panjangnya malah ke kelangkaan pangan atau air ya. Jangankan jangka panjang, jangka menengahnya saja kita sudah melihat banyak air yang sudah tercemar ya gitu ya. Artinya kita sudah sulit untuk mendapatkan air gitu ya. Di daerah misalnya Situbondo itu sudah kekurangan air gitu karena memang sudah kurangnya atau kelangkaan dari hujan itu sendiri begitu Mbak Vini. Gitu ya, baik. Nah kemudian kita ke intinya nih, bagaimana tadi ternyata perubahan iklim itu kan tadi dampaknya ada seperti kelangkaan air, betul. Terus juga cuaca panas yang ekstrim ya, karena tadi disebabkan tadi penyebab-penyebabnya yang sudah dijelaskan. Nah, kenapa bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental? Ini hubungannya dari mana ini? Iya, artinya orang nggak sadar orang nggak sadar ya ternyata karena panas gitu ya. Nih bisa berpengaruh ya ke kesehatan mental kita gitu. Betul. Artinya kalau misalnya jangka pendek dengan adanya cuaca ekstrim ya, kita merasa panas itu kan merasa mudi-mudian jadi ya. Jadi orang merasa cepat marah ya. Cepat marah gitu ya. Karena terganggunya dari hormon serotonin dan dopamin tersebut gitu ya. Jadi merasa gangguan tidurnya gitu ya. Dia sulit tidur gitu ya ataupun yang tadi saya bilang moody gitu ya. Nah, jangka menengahnya karena dia melihat misalnya banjir yang berkepanjangan sehingga dia mengalami PTSD gitu ya. Jadi dia mengalami PTSD itu adalah post traumatic stress disorder gitu ya. Jadi ketika kalau orang merasa melihat kok banjir gitu ya, jadi dia menjadi traumatik. Aduh, kalau misalnya ada air melihat kalau banjir lagi gimana gitu ya. Jadi dia tidak menerima, stres gitu, bahkan sampai bunuh diri ya, seperti itu. Kemudian jangka panjangnya lagi karena melihat kok terus berkepanjangan gitu ya cuaca seperti ini gitu ya. Contoh lagi seperti di India waktu itu ya, cuaca panas yang berlebihan sehingga banyak ribuan orang meninggal gitu ya, sampai disemprot oleh pemerintahnya ya. Nah
Kalau jangka panjang berarti dia harus pindah dong dari daerah tersebut gitu ya. Nah, dari pindahnya ke daerah lain itulah yang menyebabkan dia menjadi, saya diterima nggak ya di lingkungan baru. Jadi dia terputus tuh koneksi dengan lingkungan yang sebelumnya, pindah ke yang baru. Itu yang menyebabkan dia menjadi saya harus bagaimana di lingkungan baru, orang menerima nggak dengan saya gitu. Itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang menyebabkan artinya kesehatan mentalnya baik jangka pendek ataupun sampai jangka panjangnya terganggu. Seperti itu Mbak Vini. Berarti seperti juga kasusnya orang yang terkena tsunami misalnya harus pindah, dan dia khawatir tadi itu sudah menimbulkan stres atau depresi tersendiri ya. Betul ya itu. Lalu penyakit gangguan mental apa saja tuh yang bisa ditimbulkan juga dari perubahan iklim ini? Oke, kalau misalnya ini lebih kesehatan mental, lebih ke arah depresi, stres gitu ya, kemudian gitu ya, sampai efek jangka panjangnya dia bisa terjadi Alzheimer gitu ya, itu sampai terjadi seperti itu gitu. Tapi kalau lebih ke sekarang sih lebih ke arah stresnya gitu. Stres ya. Ada penyakit mental juga seperti selain Alzheimer, demensia itu tuh seperti apa? Demensia jadi dia itu sama seperti lupa ingatan seperti jadi dia merasa nggak mau loh mengakui keadaan jadi sebelumnya. Itu yang terjadi misalnya juga terjadi pada saat dia migrasi. Dia nggak mau tuh inget-inget yang lama gitu. Jadi gimana kalau misalnya saya inget yang baru saja gitu, saya hanya bisa beradaptasi. Makanya kan itu harus beradaptasi, kemudian kita melakukan strategi apa gitu. Ya harus seperti apa tuh pengobatannya? Kalau pengobatannya biasanya kita harus kerjasama dengan psikolog gitu ya. Di sini tuh artinya harus dia bisa berobat ke psikolog itu gitu loh. Gitu. Jadi saling berkolaborasi ya, sinergi ya tadi untuk proses pengobatannya gitu. Betul. Ya baik. Lalu terkait perubahan iklim ini sebenarnya dalam pandangan Islam juga seperti apa sih, Bu Erni? Ya. Kalau dari pandangan Islam sebenarnya kan itu berakar dari moral manusia gitu ya. Artinya karena kurangnya kesadaran dari manusia itu sendiri menyebabkan sehingga dia misalnya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, penggundulan hutan gitu ya, kemudian pemakaian dari mobil yang berkepanjangan ya sekarang aja kita lihat nih, mobil satu rumah bisa banyak, 5 atau 6 gitu ya, seharusnya kan dia bisa menggunakan transportasi publik gitu ya, itu kan menghindari atau mengurangi dari polusi udara gitu ya, seperti itu. Jadi kembali lagi harusnya dari si manusianya gitu ya, dia sadar terhadap lingkungan gitu ya, kemudian jangan ada kepentingan pribadi ya di atas kepentingan publik. Itu yang sering orang artinya tidak melihat yang penting nih kepentingan publik, sebenarnya kepentingan pribadi dia gitu ya. Ya kan yang kita lihat sendiri misalnya perusahaan ini mau bikin tambang batu bara gitu ya. Ini kan buat pekerja gitu ya, tapi padahal kerja untuk kepentingan pribadi dia ya gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan artinya di dalam Al-Quran sendiri kan di Ar-Rum ya ayat 41 kan sudah terlihat di situ ya, bahwa telah nampak kerusakan di muka bumi ini gitu ya karena perbuatan manusia, dan akhirnya menyebabkan ketakutan kepada manusia itu sehingga dia harus berupaya mengatasi dari perubahan iklim ini gitu. Itu pandangan Islam ya. Ya siap. Lalu kemudian dari adanya dampak-dampak perubahan iklim ini dan juga tadi penyebab-penyebabnya, sebenarnya usia-usia mana saja sih yang rentan nih terhadap adanya perubahan dampak ini? Oke, kalau kelompok yang paling rentan itu sendiri adalah yang pertama wanita hamil ya, jelas gitu ya. Karena contohnya pada trimester kedua, ketiga itu kalau dia mengalami suhu panas itu bisa lahir prematur. Wow, serem juga ya. Ini baru satu aja sudah bikin merinding juga karena ternyata yang gitu. Langsung kena berbahaya itu adalah wanita hamil. Dan masih ada yang lainnya ya? Ada. Oke. Ini simpen dulu biar makin informasinya biar bisa semakin juga kena ke masyarakat nih untuk lebih hati-hati dan menjaga iklim kita bersama. Kita akan kembali membahasnya pemirsa. Kita simak dulu yang mau lewat berikut ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental bersama dengan Ibu Erni. Kita lanjutkan lagi nih, Bu Erni ya. Jadi ternyata perubahan iklim itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu. Dan tadi Bu Erni menjelaskan ada usia-usia yang rentan nih, atau golongan-golongan yang rentan terhadap perubahan iklim ini mana saja nih? Silakan boleh dilanjutkan. Tadi kan sudah ya, wanita hamil tadi yang pertama gitu ya. Kemudian anak-anak juga tuh paling sering gitu ya, karena memang dia imunitasnya kan masih rendah ya dibanding kalau kita kan sudah kuat gitu ya. Kalau remaja gitu dia lebih kuat. Tapi kan kalau anak-anak dia merasa ketika ada suhu panas gitu ya, sehingga dia sulit tidur karena meningkatnya tadi ya hormon serotoninnya itu, jadi susah tidur begitu ya, sehingga tantrum. Itu yang disebut tantrum, dia marah-marah gitu ya, nggak jelas. Kadang orang tuanya ini marah-marah kenapa ya gitu, padahal rewel, padahal ya itu karena perubahan iklim yang terjadi gitu, panasnya dia tidak menyadari gitu ya. Kemudian apalagi orang tua gitu ya, lansia juga kan imunitasnya menurun, beda dengan remaja ya. Jadi sehingga dia butuh bantuan dari orang di sekitarnya. Itu yang lebih menimbulkan kematian malah di lansia, karena dia tidak kuat dengan suhu panasnya ya, cuaca ekstrim ini banyaknya maka kematian gitu ya. Nah, terlebih lagi nih di kita sulit melupakan artinya dengan status sosial ekonomi yang rendah ya. Kalau mungkin orang yang mempunyai kemampuan untuk membeli contohnya AC ya, dia kan bisa, tapi kalau tinggal pasang AC ya betul. Tapi yang kurang mampu ya berarti dia hanya mengandalkan kipas manual gitu ya, ataupun dia pasrah dengan keadaan. Nah, itulah yang terjadi. Itu ya ternyata ya. Waduh, ini bahaya sekali dampak dari perubahan iklim ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan juga nih untuk bisa meminimalisir perubahan iklim dan juga dampak-dampak itu tadi? Bagaimana tuh Bu Erni? Ya baik, kalau misalnya apa ya yang bisa kita lakukan, ya biasanya kita harus beradaptasi dan melakukan mitigasi gitu ya dari diri sendiri gitu ya. Dengan cara apa ya, tadi kan kita diciptakan ini sebagai khalifah di muka bumi ya. Jadi seorang pemimpin ini kan harus bisa menjaga lingkungan gitu ya. Janganlah kita berbuat kemungkaran. Contohnya ya kita harus selalu bersyukur gitu ya. Ketika kita adanya ya segini, jangan sampai eksploitasi sumber daya alam gitu ya. Jadi misal ya, artinya sudah disediakan transportasi publik, ya kita gunakan transportasi tersebut gitu ya. Kan lebih enak ya, kita bisa ngobrol dengan teman-teman ya, itu contohnya. Lebih hemat gitu ya. Itu yang sudah banyak dilakukan pemerintah juga seperti itu ya. Contoh di MRT sini kan Lebak Bulus juga banyak di situ ya gitu. Itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian dengan bermitigasi kita menghindari dari gas rumah kaca tersebut ya, artinya gunakanlah listrik seperlunya gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Selalu bersyukur apa yang ada. Itu tadi ya. Gitu. Jadi juga terhindar dari gangguan mental, kesehatan mental tetap terjaga. Betul. Baik. Nah, Bu Erni, ini kesehatan mental tadi, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental. Ini berarti kesehatan mental ini juga dipelajari di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya? Karena biasanya kita berpikirnya kalau untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat jadi tentang gizi gitu ya. Nah, jadi ini kesehatan masyarakat nih belajarnya apa aja nih di UMJ? Gitu. Kalau kami belajarnya itu banyak ya, artinya gado-gado yang berguna, gado-gado yang berguna karena konsentrasi di kami banyak. Misalnya di bidang lingkungan gitu ya, kita belajar lingkungan itu misalnya ARKL, itu analisis risiko kesehatan lingkungan. Itu belajar yang tadi perubahan iklim, kemudian dampak-dampaknya bisa terhadap kesehatan mental, bisa juga terhadap misalnya penyakit yang berbasis lingkungan ya, seperti itu. Kemudian ada lagi peminatan misalnya di kita tadi gizi yang Mbak Vini bilang, gizi itu berarti misal kita akan memahami gitu ya, belajar tentang gizi mana yang baik gitu ya, sehingga tidak terjadi stunting di kemudian hari seperti itu. Kemudian ada juga peminatan PKIP namanya. Jadi lebih ke arah perubahan perilaku. Bagaimana nanti kita mengedukasi ya orang-orang dia menjadi berperilaku sehat
gitu. Kemudian ada juga AKK itu membahas kebijakan. Jadi regulasi-regulasi kita akan bahas di situ gitu ya. Ada lagi epidemiologi, itu membahas penyakit-penyakitnya, penelitian-penelitiannya gitu ya. Tadi seperti kesehatan mental, berapa persen sih yang sudah terjadi baik di luar negeri, baik di Indonesia, itu yang akan dibahas gitu ya. Kemudian yang terpenting lagi nih, kesehatan reproduksi, itu juga dibahas di kita, kesehatan mental dari nol ya, artinya dari dia di dalam kandungan sampai nanti dia meninggal, itu akan dibahas di situ gitu. Ya. Jadi banyak ya ternyata banyak cakupan sekali ilmunya yang dipelajari di Kesmas ini. Ada tadi reproduksi, kesehatan mental, dan juga dari segi lingkungannya terkait perubahan iklim ini juga. Betul. Satu ketinggalan karena saking favoritnya gitu. Jadi kita nggak perlu artinya ngomongin. Banyak diminati adalah K3-nya. Gitu. K3 resiko jadi untuk ini K3 itu kesehatan keselamatan kerja gitu ya. Kerja, jadi ini selalu memang favoritnya. Jadi K3 gitu. Iya, jadi untuk melindungi pekerja bangunan, kemudian dari konstruksinya ataupun dari misalnya bangunan-bangunan ya. Banyak ya, menarik sekali ini. Oke. Lalu kemudian apalagi kesehatan mental nih sekarang juga lagi seksi-seksinya nih lagi banyak dibahas ya. Berarti kesehatan mental ini nggak hanya ranahnya dokter ahli kejiwaan, misalnya sama psikolog ya Bu ya. Nah berarti nanti lulusan dari program kesehatan masyarakat ini seperti apa tuh profil lulusannya dan juga prospek kerjanya? Kalau profil lulusannya nih kita ya tadi ya gado-gado yang berguna sehingga kita bisa di mana saja gitu ya. Bisa di mana saja artinya kalau dia tertarik dengan kesehatan mental, dia bisa di rumah sakit gitu ya, bisa dia bekerja di LSM gitu ya, menangani penyakit berbasis lingkungan gitu ya, atau dia bisa bekerja di pemerintahan seperti Dinkes gitu ya, atau Kemenkes gitu ya, dan dia juga bisa bekerja di konstruksi bangunan gitu ya, gitu. Seperti jadi banyak banget Mbak Vini. Ya, itu untuk kesehatan mentalnya itu iya, tadi ya. Betul. Baik. Lalu untuk tadi bagian yang reproduksi juga betul. Itu kalau untuk Case Pro-nya kita bisa bekerja di rumah sakitnya gitu ya. Artinya mengedukasi ketika misal contohnya orang habis lahiran kan berarti kan dia butuh pendampingan ya seperti itu. Kita bisa mengedukasi si ibu melahirkan tersebut supaya jangan kan suka ada baby blue syndrome, baby blues atau blue syndrome ya, artinya dia tidak menerima bahwa dia melahirkan, kan kita bisa FKM itu bisa masuk ke situ untuk menjadi pendampingan, tapi bukan psikolog ya, karena yang itu kan psikolog, kita hanya pendampingan gitu ya, menjaga si ibu supaya tidak takut dengan kelahirannya. Dan kadang kalau perempuan dia menjaga image tubuhnya ya, jadi itu jadi kesehatan mentalnya nggak sendiri ya. Iya, nah itu yang kita bisa pendampingan terhadap si ibu supaya tidak terjadi baby blues tadi. Baik, jadi tadi itu ranah-ranahnya. Lalu juga untuk tadi yang penjurusan atau konsentrasi favorit itu K3 ya. K3 itu bisa seperti apa tuh prospek kerja ya Bu? Oke, kalau K3 lebih ke arah konstruksi gitu ya. Dia bisa di kontraktornya gitu ya, dia bisa juga kalau di kita AK3U ya ahli kesehatan muda gitu ya, jadi dia bisa melihat bahkan ya tadi untuk menangani kesehatan mentalnya sendiri dia bisa masuk ke dalam ranahnya ke dalam HRD-nya untuk supaya tidak terjadi bagaimana nih supaya si orangnya ini sehat gitu ya, bebas dari penyakit dan juga artinya dia kejiwaannya juga sehat. Gitu. Sehat jiwa dan jasmani gitu ya. Baik, jadi ternyata banyak ranah-ranah profesi-profesi yang bisa dilahirkan dari kesehatan masyarakat ini ya. Baik. Kemudian untuk bisa mewujudkan itu kebutuhan dari sumber daya manusia di bidang-bidang tersebut, apa nih yang dilakukan ataupun dipersiapkan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat? Oke, dari prodinya. Ya, dari prodinya. Jadi di kami itu banyak strategi yang sudah dilakukan seperti kami sudah bekerja sama dengan pihak luar negeri gitu ya. Kita ada kelas bilingual atau kelas bahasa Inggris gitu ya. Seperti kerjasama dengan Universitas Chiba, Jepang. Jepang. Ya, Prof. Aoki itu sudah ngajar 1 tahun di kami.
gitu. Ngajarnya di sini, datang Kita atau online, ya? kita lewat online gitu, ya. karena kan hybrid gitu ya. Jadi mahasiswanya di sini, kemudian Ngajarnya Prof di sana. Aukinya di sana gitu ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Universitas Putra Malaysia. Putra Malaysia. Itu Prof Juliana Jalaluddin gitu ya. Ini yang dibahas tentang urban health. Jadi apa saja yang di sini, termasuk juga kesehatan mental di situ. Gitu. Menarik ya. Banyak ternyata kerjasama dengan pihak luar, tadi dari betul. Jepang, dari Malaysia juga untuk bisa menghasilkan SDM yang mumpuni. Ya, Gitu. Dan kami juga artinya bekerja sama juga dengan Unhas gitu ya, memanggil pakar-pakar yang sudah ahli di bidangnya ya, karena kemarin juga itu ada program PBL, jadi praktek belajar lapangan. Kita manggil Prof Anwar Malongi karena memang dia ahlinya di bidang analisis risiko kesehatan lingkungan. Kita panggil untuk mahasiswa kita gitu, untuk membekali harus bagaimana sih terhadap lingkungan gitu, risiko-risiko apa sih yang terjadi gitu. Kita sudah memanggilnya gitu. Jadi kita sudah bekerja sama dengan segala profesi, pihak, kemudian dengan segala pihak. Baik. Nah, ini yang bikin penasaran juga bagaimana sih dengan fasilitasnya, prasarananya, sarana dan prasarananya. Tapi simpen dulu ya, Berni. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Kita akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam podcast TV Show. Kita membahas mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental bersama dengan Ibu Erni. Kita lanjutkan lagi, Bu. Nah, Bu Erni, tadi sudah menjelaskan ya, ternyata dampak perubahan iklim itu betapa berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental, yang ternyata kesehatan mental ini juga menjadi salah satu bidang keilmuan yang dipelajari di Fakultas di program studi kesehatan masyarakat ini. Lalu kemudian tadi sudah ada juga kan penunjang-penunjang dan persiapan yang dilakukan, termasuk juga fasilitas ini seperti apa dan proses belajar mengajarnya di sana. Oke. Kalau proses belajar kami berusaha sebaik mungkin gitu ya, supaya mahasiswanya mempunyai skill yang baik gitu ya ketika dia lulus dari FKM gitu ya. Seperti pada saat di awal masuk kita sudah mengirim mahasiswa ke Pare. Selama 3 bulan belajar di sana supaya dia memahami bagaimana sih untuk readingnya, kemudian skill berbahasa Inggrisnya gitu ya. Nanti baru setelah itu dia pulang 3 bulan gitu ya. Tapi sebelumnya dia harus diuji dulu. Uji TOEFL-nya harus minimal 450. Itu sesuai dengan IQ universitas gitu ya. Nah, kemudian setelah itu proses belajarnya juga di pertengahan kita ada namanya PBL, praktek belajar lapangan gitu ya. Itu skill juga yang kita harus pahami gitu ya bagi mahasiswa gitu ya. Dia bekerja di lapangan gitu ya, memahami apa saja sih yang terjadi di masyarakat, kemudian dari karakteristiknya sampai pada intervensi dan policy brief yang harus diambil. Begitu. Itu ketika nanti di lapangannya. Betul, ditunjang oleh apa? Dia sebelumnya belajar dengan lab-lab di kami ada AFA, kemudian ada juga IT gitu ya. Kemudian ada AKK, lab AKK. Dia kalau mau ambil policy brief maka dia harus baca-baca gitu ya. Jadi lab AKK itu apa, Bu? Administrasi kebijakan kesehatan. Jadi kita sediakan buku-buku, peraturan-peraturan yang dia bisa kesehatan, terkait kesehatan ya, seperti itu. Kemudian lab biomedik untuk membahas misalnya dia belajar tentang nyamuk gitu ya, maka bionomik nyamuknya itu harus kita pelajari dari si nyamuk itu bagaimana berkembang dari nol, maksudnya dari kecil gitu ya, dari jentik sampai nyamuk dewasa, itu harus diajar di situ gitu ya. Itu insya Allah udah lengkap sih fasilitas. Kalau lab AFA tadi apa tuh, Bu? Audiovisual gitu ya. Audiovisual ketika kalau kami kan di PKIP itu jadi berusaha untuk dia mempunyai skill bagaimana berkomunikasi, kemudian bagaimana untuk membahas sisi penyakit ya gitu ya. Nanti memanggil orang-orang yang sudah berpengalaman, kemudian melakukan broadcast begitu. Nah, setelah itu ada juga KKN. KKN itu ada KKN nasional dan ada KKN internasional gitu ya. Ketika di internasional yang sudah dilakukan itu adalah di Malaysia. Gitu. Jadi itu bagaimana tuh agar kita bisa, mahasiswa bisa ikut, saya mau KKN internasional aja nih gitu. Persyaratannya seperti apa? Oke, persyaratannya yang pasti jelas ya, itu harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Makanya ada program PARE tadi betul, juga harus ada PARE gitu ya. Kemudian ketika itu dia mendaftar, dan kalau misal dinyatakan lolos, dia bisa untuk mengikuti program KKN internasional gitu. Syaratnya mudah kok, asal bisa bahasa Inggris gitu ya, dan mau tinggal di sana. Baik, seru. Kalau yang nasional bagaimana? Kalau yang nasional kita itu mengikuti dari program universitas ya. Jadi ketika reguler itu atau nasional, maka mengikuti dan ditaruh di tempat daerah-daerah, di situ gabungan ya dari semua fakultas dan misalnya dia bisa policy brief gitu ya, kayak kemarin saya membimbing KKN gitu ya. Maka apa yang bisa dilakukan di situ ya, sampai dia mengedukasi dan anak-anak itu nggak mau ditinggal gitu ya. Jadi remaja-remaja di sana tolong dong bimbing lagi ya, kami, malah seneng ya. Bimbing lagi dong gitu, sampai membuat modul ya sama kakak-kakaknya ini, gitu. Mahasiswa. Modul untuk kebijakan gitu, modul untuk PHBS itu yang sudah dilakukan gitu. Nah, terakhir nanti dia ada magang. Magang itu artinya kita mengenalkan dunia kerja kepada mahasiswa gitu ya. Sebelum lulus dia bisa cari sendiri atau nanti dicarikan oleh kita gitu ya. Selama hampir kurang lebih 40 hari dia harus mengerti dan memahami bahwa Kesmas itu ngapain sih dan bisa di mana saja sih gitu. Itu yang dilakukan gitu ya. Pada nanti akhirnya di
pas mau kelulusan dia bisa mengikuti misalnya pelatihan-pelatihan yang mendukung dia untuk bisa mempunyai skill yang bagus. Gitu. Itu yang dilakukan di kami. Pernah ada AK3U yang tadi saya ceritakan, ALIK K3 umum. K3 umum. Gitu, K3 umum muda. Jadi dia bisa untuk, karena biasanya kalau K3 dicari itu. Iya, gitu. Jadi itu ada solusi tersendiri nih solusi untuk tenaga-tenaga nanti di bidang K3 itu. Okay. Kalau Kesling dia bisa masuk ke sanitarian gitu ya. Kita sudah kerjasama dengan Hakli. Jadi itu ada sanitarian, kemudian nanti ada juga dia bisa mengikuti Kesling yang lain gitu ya, atau lingkungan yang lain itu bisa, karena kita kerjasama dengan Hakli, himpunan kesehatan lingkungan begitu ya. Dia sudah punya produk-produk gitu ya yang bisa dihasilkan dari lingkungan, gitu, ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya. Baik. Lalu terkait juga dengan kesehatan mental, adakah program-program nih untuk mahasiswa misalnya yang mendukung mahasiswanya ini juga membantu orang-orang yang terkena dampak ya dari kesehatan mental itu, dari korban bencana misalnya, yang kena ke mentalnya, ke kesehatan mental mereka akibat bencana itu tadi. Adakah programnya yang juga mahasiswa jadi bisa ikut program itu, belajar bagaimana mengatasi para korban ini yang terkena mentalnya itu tadi? Betul. Ya, kalau di kami ini ada wadah yang memang mahasiswa itu harus turut serta malah ya. Harus turut kesehatan mental di dalam bukan kesehatan mental. Jadi memang fokus, salah satu fokusnya bisa nanti ke kesehatan mental gitu ya. Misalnya Semesta gitu ya. Semesta itu kan dia seruan mahasiswa, tapi yang itunya lebih ke arah edukasi atau penyuluhan gitu ya. Ketika kalau misalnya supaya tidak terjadi mental yang buruk, atau supaya dia bisa berperilaku baik dan sehat gitu, apa yang dilakukan gitu ya. Maka itu tugasnya kita gitu. Seperti minggu kemarin kita melakukan Semesta itu ya, ada di Bundaran HI. Gitu. Dia melakukan penyuluhan, edukasi gitu ya terhadap remaja-remaja supaya dia berhidup sehat gitu ya. Artinya sekarang lagi booming nih kesehatan mentalnya gitu ya. Jadi melakukan edukasi supaya dia bermanfaat tuh seperti apa gitu ya. Kalau yang dibilang jangan mager gitu ya. Supaya remaja jangan mager dan jangan down kan. Iya gitu ya. Itu yang dilakukan kemarin. Ya minggu kemarin baru gitu ya. Terus kemudian ada juga lagi program dari kami yang ditawarkan ke mahasiswa, itu Erdams gitu ya. Jadi dia lebih fokus ke arah kebencanaan gitu ya, karena kan kita tahu bahwa kalau orang mengalami bencana pasti traumatiknya luar biasa gitu ya gitu. Nah itu kita masuk di dalam situ ya. Itu yang terjadi kemarin kami mengirim 5 orang, salah satunya ada Rehan gitu ya, masuk ke sana. Itu dia menangani bahwa jangan sampai orang yang terkena bencana itu menjadi depresi atau stres gitu ya. Jadi kita pendampingan seperti itu. Gitu. Diajak ngobrol, diajak bercanda anak-anaknya gitu, sehingga hilang traumatiknya hilang gitu ya. Seperti baik, itu. jadi mahasiswa juga difasilitasi dengan program-program itu tadi ya. Iya, betul. Untuk mulai belajar menangani permasalahan secara langsung yang terjadi di masyarakat. Di masyarakat ya. Lalu untuk dosen-dosennya seperti apa, Bu? Kalau untuk dosen-dosennya kita dari mana saja misalnya atau ya itu tadi ya. Jadi kami dari luar negeri yang tadi gitu ya, ada Prof. Aoki, kemudian ada Prof. Jalaluddin gitu ya, Julia Jalaluddin, kemudian juga kami mengirim dosen-dosen ke luar gitu ya untuk sekolah gitu ya. Itu yang kami lakukan gitu ya. Jadi alhamdulillah nih di FKM sudah S3 rata-rata. Maksudnya sedang bersekolah ya gitu. Karena kita ingin kan semuanya berkompeten ya gitu, dosen-dosen gitu. Kemudian kita juga bekerja sama dengan universitas-universitas negeri yang memang mempunyai kepakaran tersendiri. Gitu. Baik. Lalu untuk di program studi kesehatan masyarakat ini, jika nanti calon mahasiswa tertarik nih untuk bergabung di program studi kesehatan masyarakat ini, tapi tadi kan ada turunannya ya, ada kesehatan di bidang kesehatan mental, di bidang reproduksi gitu. Ini nanti penjurusannya atau konsentrasinya ini di semester berapa? Kalau kami, jadi kesehatan mental itu fokus ya, bukan konsentrasi. Tapi kalau konsentrasinya dia fokus dari kesehatan masyarakat, ada kesehatan mental betul, ya. Dia fokusnya misalnya di bidang apa gitu. Tapi kalau misalnya peminatannya itu ada di Kesling gitu ya, ada di K3, kemudian ada di EPIT, ya ada AKK gitu, ada Kespro, itu di semester 4. Gitu ya, semester 4 kita bisa sosialisasi ke mahasiswa dan dia bisa memilih di situ. Baik. Jadi nanti untuk
program studi khususnya atau konsentrasinya itu tadi kesehatan mental salah satunya ya. Salah satunya. Gitu. Nanti ada ini lagi kah apa penjurusan lagi yang lebih mengkerucut atau tidak? Oh enggak, itu jadi kita peminatannya itu tadi. Ya mau EKK, mau Kespro gitu. Jadi kalau kesehatan mental itu bisa di segala bidang, bisa di Kesling, bisa di Epit, bisa di Kespro begitu. Jadi gitu siapa yang tertarik dia karena di bawah Erdams gitu. Fokus, jadi dia merupakan organisasi gitu ya. Di bawah Erdams itu fokus terhadap kesehatan mental gitu. Tapi kalau konsentrasinya sendiri itu belum ada artinya bukan belum ada ya, karena dia fokus terhadap bidangnya gitu, kesehatan mental. Gitu. Oke. Baik Bu Erni. Kemudian juga untuk mahasiswanya nih, kira-kira mahasiswanya untuk menunjang mahasiswa berprestasi ataupun juga prestasi-prestasi yang pernah ditorehkan mahasiswanya seperti apa saja? Oke, kalau yang pernah ditorehkan banyak ya. Ini kayak Raisal gitu ya. Dia itu baru pulang nih, baru laporan bahwa dia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, saya lupa gitu ya, di daerah Cianjur gitu ya. Dia mau pemekaran, kemudian di situ dia pengabdian masyarakat gitu ya. Menjadi salah satu ya, dari UMJ yang bisa masuk ke situ gitu ya, bahwa UMJ ada toh gitu, baru kaget gitu ya. UMJ ada toh, berarti FKM ada gitu. Jadi itu adalah dia menorehkan perkenalkan bahwa FKM tuh seperti ini loh gitu. Dia fokusnya terhadap kesehatan masyarakat loh gitu. Sampai dia kemarin meneliti tentang sanitasi airnya gitu. Itu banyak disukai, dan sekarang lagi membuat produk teh gitu. Itu yang dilakukan ya. Baik Bu Erni, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan kembali, tapi kita jeda sejenak ya Bu ya. Dan juga pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kita lanjutkan kembali pembicaraan tadi mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental, bersama juga dengan Kaprodi dari program studi kesehatan mental, kesehatan masyarakat ya Bu ya, di UMJ. Nah, tadi Ibu juga menjelaskan terkait prestasi mahasiswa. Betul. Ada mahasiswa yang melakukan penelitian membuat teh Bu ya. Nah, ini seperti apa nih Bu Erni? Jadi dia penelitian dan sekaligus pengabdian masyarakat gitu ya, tentang teh herbal yang bermanfaat untuk sebenarnya fokus ke diabetes sih ya. Tapi saya bilang karena memang kami lagi mengajukan hibah ke Mendikbud, doakan supaya lolos ya. Siap. Gitu ya. Amin. Artinya dia lebih khususnya memang untuk orang diabetes gitu ya. Tapi yang umumnya bisa semua orang itu menikmati gitu ya. Karena teh herbal ini terbuat dari ada yang kapulaganya, kemudian pakai jahe gitu. Teh yang memang dicampur-campur herbal begitu. Jadi semua orang bisa menikmati. Ketika orang menikmati itu menjadi hangat gitu ya, menjadi diharapkan imunitasnya meningkat gitu. terkait kesehatan mental ya. Gitu ya. Jadi moodnya bisa naik lagi, gitu. Aman. Baik. Jadi luas ya, kesehatan mental ini bisa mencakup tadi berbagai hal dari kesehatan mental itu sendiri, terus dari produk-produk hasil penelitiannya juga, teh yang mensupport
itu suasana hatinya gitu ya, meningkatkan mood ya. Betul, ya. betul. Baik. Lalu kemudian untuk jaringan alumninya nih, alumni dari kesehatan masyarakat dan juga hubungannya seperti apa aja, Bu? Oke. Untuk alumni sih alhamdulillah kita terjalin sangat-sangat bagus ya. Kemarin sekitar 2 bulan lalu baru mengadakan workshop alumni gitu ya, yang menghadirkan dari anggota DPRD Banten gitu ya, karena di kami ada yang menjadi anggota DPRD Banten gitu ya, dia membahas mengenai isu-isu terkini tentang Kesmas gitu ya. Kemudian juga membahas juga mengenai solusi apa yang diberikan ketika lulus dari FKM gitu ya. Kita memanggil dari Direktur Rumah Sakit Dompet Duafa Parung gitu ya. Jadi alhamdulillah ada yang gitu ya. Alumni Jadi juga, jejaring alumninya gitu ya. Kemudian ada juga nih alumni yang dari K3 gitu ya. Dia memanggil nih misalnya, Bu, kami ada ini nih, siapa yang mau magang gitu ya. Jadi itu banyak tuh. Banyak mahasiswa yang K3 kami ditarik lagi ya untuk magang di tempat kakak kelasnya gitu ya, di alumninya ya gitu. Ini baru 2 bulan yang lalu lah atau 3 bulan di Bali gitu ya, karena dia direktur konstruksi pekerjaan di Bali gitu ya, dia memanggil dan sudah programnya 3 bulan gitu. Jadi alhamdulillah jejaring untuk alumninya bagus nih. Bagus kami, ya, masih gitu. terjalin dan terbina dengan baik ya. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Lalu untuk kerjasama lainnya, terutama kerjasama dengan instansi baik swasta ataupun juga pemerintahan, seperti apa, Bu? Oke, kalau di pemerintahan kami memang itu kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, gitu ya. Di situ untuk PBL kita melakukan magang juga bisa di situ. Kemudian untuk praktek belajar lapangannya juga di situ, gitu ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan LSM seperti YPI gitu ya, itu LSM yang terkait dengan HIV/AIDS gitu ya, kemudian dengan Aisyah gitu ya, dan banyak tuh direkrut di Aisyah kami ya gitu, kayak misalnya lo magangnya di sana loh, oh ternyata ditarik gitu, gitu. Jadi memang banyak yang kerjasama yang kami lakukan yang dijalin gitu. ya. Baik. Dan kemudian juga keunggulan nih, Bu, keunggulan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di UMJ ini apa sih, mungkin dari pilihan lain yang serupa di luar sana yang bukan di UMJ gitu. Oke, kalau keunggulannya karena kita sesuai dengan visi ya, visi kami adalah kita lebih berfokus terhadap kesehatan perkotaan gitu ya. Karena apa? Kami di daerah perkotaan. Jadi sesuai visi kami adalah kesehatan perkotaan gitu. Bagaimana sih menyehatkan orang-orang khususnya di daerah perkotaan seperti itu. Itu yang membedakan kenapa FKM di UMJ dengan yang lain gitu ya. Dan memperoleh alhamdulillah sudah unggul loh Mbak Vini. Jadi akreditasinya unggul ya, Bu? Akreditasinya unggul gitu ya, dengan kecirian kesehatan perkotaan tersebut begitu. Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga ke kesimpulan dari tadi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental, karena tadi dampak yang terpanjang kan bisa ada berbagai penyakit tadi tuh ya. Nah, mungkin kira-kira apa nih yang harus diperhatikan, Bu, terkait dampak perubahan iklim tersebut terhadap kesehatan mental agar kesehatan mental kita ini tetap terjaga dengan baik? Oke, kalau kami dari FKM selalu menganjurkan gitu ya terhadap, karena seorang edukator pasti kami ya gitu ya, harus mengajarkan bahwa Anda berperilaku hidup sehat gitu ya. Jangan merusak lingkungan karena Anda seorang khalifah loh gitu ya. Seorang khalifah ya berarti harus bisa menjaga dong gitu kan, menjaga bumi ini dan selalu bersyukur gitu. Apapun yang diberikan Allah berarti itulah nikmat bagi kita begitu, Mbak. Begitu, dan hal-hal yang harus dihindari lagi, Bu, agar kita menghindari hal-hal yang bisa memicu perubahan iklim itu tadi. Oke, hal yang artinya supaya tidak terjadi gitu ya, karena memang perubahan iklim pasti otomatis terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak terhadap perubahan iklim gitu ya. Apa yang bisa dilakukan adalah menjaga lingkungan gitu ya. Jangan mengeksploitasi sumber daya alam gitu ya. Kalau misalnya punya mobil ya kalau bisa satu saja gitu ya. Ketika kita gunakanlah transportasi publik, kan pemerintah sudah menyediakan gitu ya, sehingga kita menggunakan fasilitas yang pemerintah lakukan gitu ya gitu. Jadi ternyata itu perubahan
langkah kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar juga ya, Iya, betul. terhadap antisipasi Betul. untuk perubahan iklim tersebut. Baik, Bu Erni bisa juga memberikan pesan-pesan untuk pemirsa TV Muhammadiyah yang ingin mungkin bergabung dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, seperti apa? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat ini adalah fakultas yang memang dia berfokus gitu ya terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian bagi ya adik-adik atau kakak-kakak yang memang berminat terhadap kesehatan mental atau yang lainnya bisa bergabung ke FKM gitu. Karena memang kecirian kami adalah kesehatan perkotaan. Jadi siapa yang berminat, ayo ke FKM UMJ. Baik, terima kasih sekali Ibu Erni atas tadi penjelasannya dan juga pencerahannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ibu Erni. Sama-sama Mbak Vini. Baik, dan pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan mental bersama dengan Kaprodi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat UMJ, yaitu Ibu Erni. Dan tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Saya Vini Oliani bersama narasumber Ibu Erni dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan selalu podcast TV Show hanya di TVmu, TV Muhammadiyah. Akhir kata, nasrun minallah wa fatun karib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.